Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim. Teman-teman, mohon maaf mungkin beberapa hari terakhir ini saya tidak banyak melakukan podcast ya teman-teman, dan tidak banyak melakukan kegiatan yang ingin konsultasi kepada saya harus di reschedule karena kesehatan saya sekali lagi menurun. Eh, jadi gagal ginjal itu tidak seperti yang orang pikir ya teman-teman. Banyak yang berpikir, yang penting cuci darah aja, kalau udah cuci darah pasti sehat. Enggak teman-teman ya, kenyataannya nggak begitu. Jadi yang terjadi pada saya ini, saya udah 3-4 kali ini terakhir cuci darah. Setiap kali cuci darah ini badan saya gemetar teman-teman ya. Badan saya gemetar, demam, suhu saya naik tinggi 39,5, bahkan hampir ke 40 teman-teman ya. Jadi badan itu sudah nggak enak dan susah sekali untuk saya berdiri. Jadi untuk berdiri aja susah, untuk jalan itu susah teman-teman ya. Jadi kalau mereka bilang cuci darah aja, kalau cuci darah udah pasti sehat, enggak teman-teman ya. Setiap orang itu berbeda-beda simptomnya. Saya lihat di situ ya, terutama kepada saya sendiri. Kadang saya juga jadi susah buang air besar teman-teman, perut saya kembung, saya jadi nggak nafsu makan teman-teman ya. Jadi yang biasa saya makan bisa 4 kali, bisa nambah berkali-kali, saya bisa nambah porsi besar. Ini saya makan setengah setengah porsi aja nggak habis teman-teman ya. Dan yang biasanya saya suka banget daging ayam, telur, protein saya biasa suka di situ teman-teman ya. Tapi ini nggak tahu kenapa di mulut tuh terasa nggak enak ya. Jadi ketika saya makan ini pengennya muntah teman-teman ya. Jadi kalau saya sudah muntah tentu jadi nggak nafsu makan ya. Terus nafas juga agak susah, buang riak, keluarnya darah teman-teman ya. Jadi kalau orang bilang cuci darah udah pasti sembuh, kalau itu yang penting cuci darah aja, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Saya sudah cuci darah tapi nggak menambah kesehatan saya itu ya. Jadi tetap kondisi kesehatan saya malah menurun ya. uh, jadi saya beberapa hari terakhir ini ketemu dokter-dokter lain ya, konsul, ambil second opinion teman-teman ya. Yang tadinya di Hermina, saya juga minta saran dokter di dokter tempat lain, yaitu di EMC, dan juga bahkan dokter dari Jepang ya teman-teman ya. Tapi belum ada solusi yang membuat memberikan titik terang sih gitu loh ya. Ada yang dibilang stem cell, tapi stem cell itu ternyata setelah diinfokan untuk yang stadium 5 yang udah rusak itu susah gitu ya. Mungkin kalau masih stadium 3, stadium 2 itu masih bisa sembuh, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah yang stadium 5 itu, stem cell itu akan sangat sulit di situ teman-teman ya. Terlebih dari situ teman-teman, yang repot itu adalah membuat kita ini tidak bisa beraktivitas ya. Makanya teman-teman kalau lihat mungkin berat badan saya juga sudah turun drastis ya. Dari 96 dulu, sekarang ini udah 81, 82 teman-teman ya. Udah turun belasan kilo itu. Gak tahu kenapa. Juga muka saya juga selalu pucat di sini. Mungkin trombositnya atau HB-nya juga sering turun, sehingga saya harus lebih sering ditransfusi darah teman-teman ya. Jadi inilah efek dari gagal ginjal stadium 5 ya. Gagal ginjal stadium 5 itu udah penyakit terminal, penyakit stadium akhir teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipandang remeh. Dan kalau ada lawyer dan orang-orang kemarin yang bilang saya pura-pura sakit dengan gagal ginjal, ya orang itu orang bodoh ya kalau menurut saya, yang nggak ngerti kesehatan teman-teman ya. Mungkin dia ngertinya joget-joget, tapi kalau soal kesehatan dia nggak tahu, karena dia belum pernah ngalamin gagal ginjal teman-teman. Nanti kalau suatu saat dia ngalamin gagal ginjal, mungkin dia baru tahu gitu loh simptom-simptom apa lagi. Jadi nggak bisa dibilang cuci darah terus sehat habis itu, enggak teman-teman ya. Banyak yang setelah cuci darah nggak berapa lama meninggal juga teman-teman ya, karena ada komplikasi lain ya. Meninggalnya bukan karena gagal ginjal,
tapi penyakit lain itu yang menyerang teman-teman ya. Jadi saya juga berharap kepada masyarakat-masyarakat yang juga terkena penyakit gagal ginjal supaya tetap semangat ya. Walaupun saya pun gagal ginjal, tapi saya masih tetap semangat menjalankan hidup teman-teman. Dan sebisa mungkin kalau saya sehat, saya masih membantu masyarakat. Kayak kemarin waktu itu saya sakit-sakitan pun juga saya masih melakukan demo teman-teman ya. Tapi mungkin akan sangat sulit ke depannya kalau kondisi saya akan menjadi memburuk teman-teman ya. Mungkin saya pun belum tentu bisa lama-lama menjadi pengacara kalau kesehatan saya terus menurun teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon doanya, mohon supportnya kepada kami sekeluarga ya, kepada saya juga agar kesehatan saya bisa membaik. Terima kasih teman-teman, salam cerdas hukum.